Hai, welcome to my channel Yusri Handicraft. Video-videoku berisi tentang tips-tips dan tutorial tentang kerajinan tangan. Terus dukung channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Videoku kali ini membuat snack beng-beng 15 pieces ya, seperti ini hasilnya. Dan untuk buket kali ini menghabiskan 2 kertas selopen. Yuk ikuti tutorialnya, jangan lupa terus dukung channelku dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Langsung saja, alat-alat yang kita gunakan menggunakan 2 kertas selopen, double tip, lakban, gunting, tusuk sate. Proses pembuatan. Untuk awalan pembuatan kita satukan busa dan kardus bekasnya seperti ini, dan perhatikan cara saya menyatukannya ya. Dan untuk akhiran kita tutup dengan kertas HPS. Nah, untuk busa ini kalian siapin aja 11 cm. Lalu untuk ke depannya ini 5 cm. Nah, dan untuk tinggi kardus bekasnya ini atau kardusnya 20 cm. Jadi kalian menyiapkannya itu untuk tingginya 20 cm dan untuk lebarnya 35 cm ya. Jadi masih ada tersisa sampai ke bagian sini. Oke, nah untuk beng-bengnya udah saya tusuk. Untuk menusuk beng-beng ini belakangnya itu kita menggunakan lem tembak ya. Nah, setelah disusun untuk bagian belakangnya ini ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi untuk penyatuannya setelah kita satukan seperti ini, lalu bagian depan ini ada 3-4 pieces ya. Jadi untuk menyatukan dan merapikan tinggal kita beri strapless aja biar nggak goyang sih ya, itu intinya. Langsung saja. Nah, sudah selesai. Kalau nyusun buket itu harus sejajar ya, jadi bagian belakangnya itu harus lebih tinggi dari depannya, jadi jangan sama-sama rata gitu ya, nanti hasilnya juga nggak bagus. Nah, langsung ini tisu buket ya namanya. Kalau di Batam itu per lembarnya harganya Rp5.000. Tapi kalau di Shopee itu murah ya, hanya Rp1.500 saja ya per lembar. Kalau saya karena memang untuk jualan kertas juga ya, karena ada juga sebagian yang mau belajar, saya tidak mau memungut biaya apapun ya. Kalau yang mau belajar silahkan, yang untuk mau buat, dan mereka hanya membayar untuk kertasnya aja sih ya. Jadi saya juga tidak meminta jasa pembuatan buket atau apa seperti kursus atau apa. Kalau yang mau ke rumah sih saya beri jasa gratis aja ya belajar. Jadi kita saling berbagi, dan kawan-kawan kita juga punya usaha itu kalau bagi saya sih seneng ya. Yang namanya rezekinya itu ya pasti ada aja ya, meskipun saingan kita itu banyak dan makin bertambah, kalau memang rezeki kita itu ya nggak kemana ya. Jadi setelah kita beri tisu, sekarang kita ke proses pemotongan kertas selopen. Nah, untuk pemotongan ini kita potong dulu kertas selopen yang pertama, dah potong menjadi 2, lalu kita bagi menjadi 3 seperti ini. Nah, untuk kertas selopen yang pertama ini kita potong menjadi 3 bagian seperti ini. Setelah selesai kita simpan dulu. Kita lanjutkan kembali ke proses pemotongan kertas selopen yang kedua. Nah, untuk proses pemotongan selopen yang kedua ini kita bagi, nanti hasilnya menjadi 8 bagian. Jadi perhatikan cara saya membagi bagian kertasnya ya. Nah, seperti ini. Jadi bagian sebelahnya 4 bagian dan bagian sebelahnya 4 bagian, jadi totalnya ada di 8 bagian. Nah, sekarang kita ke proses penyatuan. Kita ambil pola 1 ya, seperti ini. Jadi yang kita potong tadi menjadi 6 bagian ya. Jadi kita ambil 1. Setelah itu kita ambil lagi di pola yang kedua, masih menggunakan kertas selopen yang pertama ya. Jadi lipat seperti ini. Nah, buat juga di bagian sebelahnya kita lipat seperti ini.
Lalu kita beri lakban dan bentuk serapih mungkin. Nah, untuk tingkat kedua itu lebih rendah dari tingkat yang pertama ya. Jadi kita lanjutkan kembali ke pola atau tingkat yang ketiga. Kita ambil dari kertas selopen potongan yang kedua. Kita lipat seperti ini ya. Lalu lakukan juga di sebelahnya. Nah, jadi kalau buat buket itu berlawanan arah seperti ini ya, agar posisi kiri dan kanan itu sama ya, saling berhadapan. Sudah selesai di tingkat yang ketiga, kita lanjutkan nanti di tingkat yang keempat ya. Jadi kalau mau buat buket, kalau mau kuat atau cepat itu bisa juga menggunakan lem tembak ya. Tapi kalau menggunakan lem tembak tentunya budgetnya juga lebih banyak ya. Listriknya, belum lagi lem tembaknya, dan untuk harga lem tembak kalau di Batam itu satunya itu 2000. Kadang itu bisa satu itu tuh nggak cukup ya. Jadi kita hemat budget karena memang ini orangnya minta yang penting dibuatin buket deh kak, nggak perlu pakai bunga atau hiasan, yang penting berbentuk buket. Oke deh, siap, yang penting jadi ya, dan kita sekreasikan mungkin, secantik mungkin, dan budgetnya juga tidak terlalu banyak ya. Jadi kita buat buket sederhana seperti ini, tapi insya Allah nanti hasilnya cantik dan menggembul. Nah, jadi untuk pola yang keempat kita ambil dari pola potong kertas selopen yang pertama, lipat seperti di video saya tadi ya, lalu tempelkan saja seperti ini. Nah, untuk tingkat ini bagian atasnya tidak perlu kita lakban lagi ya, karena ini dia sudah melebar ke depan. Kalau kita lakban ke atas, bagian atas, jadi nanti buketnya itu nggak gembang dan tidak menggembul ya. Jadi kuncinya di sini juga. Memang kalau untuk pemula biasanya memang bisa sih ya buat buket. Jadi kadang buat buket juga tangan-tanganan ya, kadang gembul kadang enggak. Itu nanti kalau terbiasa megang kertas kayak gini tuh nanti kita dapat menghasilkan yang gembul itu dengan sendirinya ya. Jadi wajar aja ya kalau buket itu harganya ya lumayan. Jadi memang nggak semurah harga bahannya. Jadi kadang kayak gini ya, bahannya 2 kertas selopen tapi saya hargai dengan jasa Rp40.000, karena memang membuatnya juga kita butuh ketelatenan, dan kita juga sudah mengalami kegagalan yang pernah kita alami dulu waktu kita belajar ya. Jadi memang skill atau ilmu itu juga penting ya. Jadi untuk para pembeli sih harus menghargai juga ya karya-karya, karena setiap orang yang berkarya ini dia sudah mencoba dan mencoba sampai bisa mendapatkan hasil maksimal, itu pastinya sudah melakukan eksperimen-eksperimen yang tidak kalian tahu ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kalian yang udah mampir di videoku ini ya, kalau pemula wajar aja ya kalau memang hasilnya belum bisa sempurna seperti ini. Tapi nanti lambat laun kalau kalian coba terus, insya Allah nanti bentuknya akan bisa sempurna ya. Terus mencoba, dan saya juga sudah mencoba dan berulang-ulang gak terhitung lagi ya. Jadi terus belajar, jangan pernah putus asa. Yang penting kalau kita hobi insya Allah nanti tersalurkan aja gitu ya. Yang penting kuncinya sabar sih ya. Nah, jadi kita fokus lagi ke buket. Ini untuk pola potong 7 dan 8. Jadi untuk yang kecil-kecil ini pola 7. Jadi saya potong dari potongan bagian bawah tadi ya, bentuk seperti di video, lalu tempelkan. Oke, sekarang sudah selesai. Kita lanjutkan ke pola 8. Kita awali dengan kita kasih double tip dulu bagian tengah ini ya. Nah, kita sekarang ke briefing bagian bawah atau bagian akhir. Jadi bentuk segembul mungkin juga bagian bawah buket kita itu. Jadi meskipun budgetnya itu nggak banyak, ini hanya menggunakan 2 kertas selopen ya, tapi kita bentuk segembul mungkin dan sehemat mungkin kertas selopennya. Jadi untuk kalian pemula itu wajib tahu dulu cara motongnya ya. Jadi nggak asal potong gitu ya.
Kalau kita asal-asal motong, nggak tahu polanya dan langsung motong-motong aja, itu nanti hasilnya nggak bagus dan banyak kertas yang terbuang ya. Nah, kita lanjutkan ke pola akhir 9 dan 8. Ini kita bagi menjadi 2 tadi ya. Lalu kita lipat seperti ini. Nah, untuk bagian pola 9 ini agak lebih panjang dari pola yang 10. Jadi nggak full dibagi 2 ya kertasnya. Nah, ini sih kertas potongan yang kertas selopen yang kedua ya. Oke, sudah terlihat cantik ya. Bagian bawah buket kita itu ngembang banget dan gembul banget ya, meskipun menggunakan bahan yang ekonomis dan hanya 2 kertas selopen. Ini juga buketnya besar kok ya, jadi bagian bawahnya tadi kan 20 cm ya untuk gagang buketnya, dan bagian ke atas tuh kurang lebih 25 cm. Jadi untuk buket ini sih kurang lebih 45 cm sampai 50 cm gitu ya. Jadi lumayan besar, dan untuk lebarnya juga lumayan lebar. Kalau untuk selfie itu udah pas banget lah ya. Nah, jadi sudah selesai kita briefing, kita lanjutkan untuk memasang pita. Jadi kita tempelkan double tip. Kalau ada lem tembak juga lebih bagus, dan untuk lem tembak itu lebih kuat ya kalau untuk memasang pita. Lalu kita bentuk pita, kita lipat 2 seperti ini dan kita ikat. Oke, lalu kita rapihkan dan kita posisikan bagian mengkilapnya itu di bagian depan dan tidak mengkilap tuh bagian belakang ya, agar terlihat cantik. Lalu potong pita ujungnya seperti ini ya. Setelah selesai, kita tempelkan aja di sini. Nah, sudah jadi guys, seperti ini hasilnya. Terima kasih yang sudah mengikuti tutorial dari Yusri Handicraft. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa terus mengikuti video-video terbaru dari aku. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.